Sejak dari permulaan waktu, satu pertanyaan khusus selalu mengganggu manusia. Saat bicara soal hubungan, mendapat kebahagiaan maksimal dan menjaga kesedihan tetap menjauh adalah tujuan yang utama. Apa semua hubunganmu telah memberimu kepuasan yang lengkap? Pikirkanlah itu. Hidup kita ini berdasarkan pada sebuah hubungan. Keamanan kita juga berdasarkan pada hubungan. Karena itulah landasan dasar dari kebahagiaan dalam hidup kita juga sebuah hubungan. Lalu kenapa kita bisa mengalami kedukaan saat menjalani hubungan? Dan kenapa pergulatan terlahir dari sebuah hubungan? Pernahkah kepikirkan itu? Saat ada orang yang tidak menerima karyanya atau percaya pada yang lain dan berusaha melakukan perubahan pada hal itu, maka lahirlah pergulatan. Dengan kata lain, semakin ada yang menolak, semakin besar pergulatannya. Dan semakin yang lain menerimanya, semakin besar kebahagiaannya. Bukankah itu kebenarannya? Kalau saja manusia mau menahan keinginannya, menganalisa pikirannya, dan bukannya berusaha untuk mengubah orang lain, tetapi lebih mencoba untuk mengubah dirimu sendiri, maka untuk mencapai kepuasan dalam hubungan itu, apa tugas yang sulit? Dengan kata lain, bukankah menerima adalah kebenaran sejati dari sebuah hubungan? Pikirkanlah itu. Raja Destrarastra. Bahkan Raja Destrarastra pun tak sabar mendengar ini. Dan ketidaksabaran inilah yang aku takutkan, Ibu Ratu. Destrarastra itu memiliki ketamakan besar menguasai kerajaan. Impiannya untuk menghindari kebutaannya tak tertahankan, yaitu dengan memimpin kerajaan ini. Siapa yang tidak akan seperti itu, Bisma? Destrarastra tidak bersalah dalam hal ini. Ibu Ratu, aku sangat prihatin dengan keadaan Destrarastra. Tapi dia masih belum bisa menerima keadaannya yang seperti itu. Dan kalau seseorang tidak bisa bangkit dari penderitaannya, lalu bagaimana dia mengerti penderitaan rakyat sebagai raja? Kita tidak ada pilihan lain, Bisma. Destrarastra adalah anak tertua dari dinasti Kuru, yang tertua. Tapi kau juga harus mengerti, Destrarastra dalam keadaan buta. Kalau dia tidak jadi raja, lalu mau jadi apa dia? Dia tidak bisa jadi jenderal atau perdana menteri. Hidupnya nanti akan sia-sia, Bisma. Sebagai jenderal, Pandu akan memimpin pasukan untuk melindungi rajanya. Widura punya pengetahuan luas. Dia yang akan membimbing Destrarastra. Akankah Destrarastra menunjuk Widura sebagai perdana menteri, Ibu Ratu? Bila nanti setelah menjadi raja, ternyata dia tidak menunjuknya sebagai perdana menteri, maka nanti termasuk aku pun tidak akan mematuhi perintahnya. Setelah upacara penobatan raja, titah raja adalah keinginan yang kuasa. Berarti sebelum upacara penobatan dilakukan, akan kunyatakan Pandu sebagai jenderal dan Widura sebagai perdana menteri. Tapi untuk menjaga Hastinapura tetap utuh, sangat penting untuk menobatkan Destrarastra sebagai raja. Bisma, keputusanku untuk menobatkan Destrarastra sebagai raja mungkin tidak tepat menurutmu. Tapi itu tetaplah keputusan yang benar. Dengarkan aku, Bisma. Salam, Paman. Selamat datang, Widura. Sebelum bersumpah sebagai Perdana Menteri, kau kesini untuk minta doaku? Aku datang untuk meminta izinmu. Minta izin? Minta izin untuk apa, nak? Melepaskanku. Melepaskanku dari tugas mengambil sumpah. Seperti itu, Paman. Keluarga Raja dari Hastinapura telah memberikan putra seorang pelayan cinta yang begitu besar. Memberikannya kehormatan yang besar dan juga keyakinan. Widura, kau adalah putra dari Wicitrawirya, termasuk Destrarastra dan Pandu. Aku tidak pernah membedakan kalian bertiga. Tetap saja,
Mereka adalah putra para ratu, Paman. Kalau reputasi kita sampai ternoda, maka akulah yang pertama kali akan disalahkan, bukan mereka. Kau adalah muridku, nak. Kau tidak akan melakukan apapun yang akan membahayakan reputasimu. Setelah bersumpah sebagai seorang Perdana Menteri, saat tiba waktunya memutuskan antara kebenaran dan cinta, manakah yang harus aku pilih? Kebenaran itu matahari, dan cinta itu bulan. Kalau kau memilih cinta, kau akan dapat kenyamanan. Tapi juga mendapat kegelapan dari malam. Tapi kalau yang kau pilih adalah kebenaran, kau dapat cahaya, dapat keluargamu, dan seluruh rakyat dari kerajaan kita. Terimalah, Widura. Pergi dan bersumpahlah sebagai Perdana Menteri. Dan lanjutkan tugas-tugasmu dengan benar. Seperti katamu, sampai nanti. Semoga kau panjang umur, nak. Nak, semoga Hastinapura selalu dilindungi olehmu dan kau memiliki kejayaanmu. Semoga musuhmu gentar saat hanya mendengar namamu saja. Semoga kau abadi dalam sejarah, nak. Semoga posisi jenderal dari Hastinapura akan bersinar seperti tahtanya. Tidak ada posisi yang memiliki otoritas untuk bersinar seperti tahta raja. Aku tahu, tapi aku tetap berdoa agar posisimu tetap bersinar. Untuk seorang ibu, keberhasilan anaknya adalah satu-satunya kebahagiaannya. Aku seorang keturunan dari dinasti Kuru, cucu dari Raja Santanu, dan anak dari Raja Wicitrawirya. Hari ini aku akan menerima kedaulatan Kerajaan Hastinapura. Akan kuperluas perbatasan dari Hastinapura sampai batas terakhir daerah Arya. Akan kubawa reputasi dari dinasti Kuru jauh sampai langit sebagai batasnya. Hastinapura akan memiliki kekayaan yang lebih daripada dewa kekayaan. Semua raja dari daerah Arya akan tunduk di depan tahta dari Hastinapura. Aku... Hidup Raja Destarastra! Hidup! Hidup Raja Destarastra! Hidup! Aku Raja Destra Rastra. Aku bersumpah bahwa aku... Siapa yang berani menggangguku? Hentikan Kak Destra Rastra. Seseorang yang buta sejak lahir tidaklah pantas untuk jadi raja.